بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, para jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muhtabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas yaitu hadis yang kedua. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil imani. Fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ya, kita artikan. Qala berkata ia seorang laki-laki tadi. Qala berkata ia seorang laki-laki. Ya Muhammad, fa akhbirni anil imani. Fa akhbirni anil imani.
beritahu aku, akhbirni, kabarkan, beritakan, kasih tahu aku. Fa akhbirni, beritahu akan daku, anil imani, tentang hakikat iman. Fa akhbirni anil imani, beritahu aku, kabarkan akan daku, kata laki-laki itu yang tua itu, anil imani, tentang hakikat iman, bukan iman tapi hakikat, sama seperti pada anil islami. Qala, berkata Nabi menjawab, antu'mina, an artinya bahwa, tu'mina, engkau beriman, billahi, beriman kepada Allah, satu, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina, dan engkau beriman, bil qadari, dengan takdir, khairihi, baik, wa syarrihi, dan buruk. Wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan kadar atau takdir, qada, ketetapan yang baik, wa syarrihi, dan yang jahat, yang buruk. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau. Udah dia yang nanya, dia pula yang benarkan. Nah, ini kan berarti bukan orang sembarangan ini. Bukan orang sembarangan yang dia bertanya, dia membenarkan. Berarti ada pelajaran buat sahabat-sahabat. Baik, ini ya. Jadi kali ini kita akan mengkaji kembali, yaitu perkara-perkara yang ditanyakan oleh seorang laki-laki saat berjumpa dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat ketika duduk mereka sama-sama. Muncul laki-laki dan dia mengajukan pertanyaan akan demikian. Pada minggu yang lalu, pertemuan kita saat yang lalu pada hari Rabu malam, yaitu laki-laki ini bertanya dia tentang yaitu hakikat Islam. Di dalam kitab hadis itu disebutkan Islam. Beritahu aku tentang Islam. Maknanya hakikat Islam itu apa? Sudah kita jabarkan pada minggu lalu, yaitu daripada hakikat Islam adalah Islam itu tunduk dan patuh atas apa yang telah ditentukan oleh Allah, ya, peraturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dituangkan dia dengan Islam itu al-khamsatul arkan, yaitu 5 rukun-rukun pilar dalam Islam. Dialah itu syahadat, dialah itu salat, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa shaumi ramadhana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, 5 perkara ini adalah hakikat akan daripada Islam. Yang pertama sudah kita bahas dengan secara singkat. Apa arti syahadat? Siapa yang disyahadatkan? Kemudian apa rukun syahadat? Apa yang membatalkan syahadat? Dan apa saja fardu syahadat? Maka sudah kita bahaskan semua. Demikian juga syahadat-syahadat kepada siapa? Kepada apa yang kita syahadat? Dengan kalimat tauhid, dan kalimat tauhid Allah dan tauhid Rasul. Itu hakikat Islam bagian yang pertama.
belum lagi dikupaskan daripada sifat-sifat Allah, baik sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan jaiz. Belum lagi kita tahukan lagi sifat Rasul yang wajib, sifat Rasul yang mustahil dan jaiz sifat Rasul. Belum lagi yang kita ketahui makna daripada yaitu kandungan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Jadi oleh karena itu ini masih satu yang kita bahas. Belum lagi satunya yang kita jabarkan. Nah, kalau kita habiskan ini, maka kita tidak akan sempat mendalami pertanyaan berikut daripada seorang laki-laki itu. Dalam beberapa pertemuan kita hanya membahas 5 rukun Islam saja. Pertemuan ke depan 5 rukun Islam tentang salat. Apa makna salat? Makna salat yang disebutkan di sini adalah secara ringkas wa iqamis salati, dan dirikan olehmu akan salat. Salat yang bagaimana? Salat yang dilakukan adalah dengan rukun, syarat, hayat dan sunat-sunatnya. Ini yang disebut dengan wa iqamis salati. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir Marah Labid beliau menyebutkan ketika menafsirkan Al-Quran wa yuqimunas salata, dan mendirikan orang yang beriman itu akan salat. Mana salat apa? Rukun, syarat dan daripada sunat-sunat harus dilakukan. Jadi kalau ada orang yang langsung mengatakan kalau kita salat langsung aja Al-Fatihah boleh sah? Boleh tidak? Tanpa ada doa iftitah boleh tidak? Boleh sah. Tetapi tidak disebut daripada iqamis salat. Makna iqamis salat itu sunat-sunatnya pun tetap kita jaga. Itu makanya rukun Islam yang kedua adalah yaitu iqamis salati. Secara singkat, tidak kita jabarkan. Nanti kita akan jabarkan pada hadis yang ketiga. Karena nanti kita akan ketemu nanti pada hadis yang ketiga. Jadi makanya kita mencoba pertanyaan berikut yang diajukan oleh seorang laki-laki tadi. Apa pertanyaan dia? Pertanyaan laki-laki ini yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan sahabat itu adalah ya akhirni an-iman. Dia bertanya adalah tentang masalah iman. Dia bertanya tentang masalah adalah iman. Al-iman. Makna iman di sini artinya apa dia? Iqrarul lisan. Iqrarul lisan. Bil lisan. Ya. Wa tasdiqu bil qalbi. Dimantapkan dalam hati, dibenarkan, wa amala dzalika, dan dilakukan dengan akad, maknanya anggota tubuh. Anggota tubuh. Ini mana daripada iman. Nah, hakikat iman, iman itu harus dimantapkan.
sebutkan kita harus iman. Bukan hanya dikatakan amantu, aku beriman, tapi hati tidak. Ya. Pertama, iman. Ada orang yang beriman, lidahnya mengucap, hatinya berkata, maka ini hatinya membenarkan, maka ini iman sempurna. Ada orang dia beriman mengucapkan, tapi hati tidak, maka ini disebut dengan fasik. Dia mengucapkan, ketika disebutkan sholat, membenarkan lidahnya, ayo sholat ini haram, tetapi hatinya dia tidak membenarkan, maka itu disebut dengan fasik. Ada orang tidak mengucapkan, tapi hati membenarkan. Dan golongan ini hati, lidahnya dia tidak mengucapkan, hati membenarkan. Masih ada iman. Masih ada iman. Yang sempurna iman seseorang ini, dia harus mengucapkan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Itu makna iman secara bahasa. Kemudian, apa jawaban Nabi? Apa jawab Nabi saat laki-laki itu bertanya? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, hakikat iman itu pertama, hakikat iman itu seseorang dia pertama dia harus iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, billahi wa malaikatihi, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada segala Rasulullah, segala Rasul Allah. Empat, kitab, segala kitab wa kutubihi, empat, iman pada segala Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, kata Nabi, yaitu adalah wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sudah? Ini dia. Ditanya laki-laki ini pada pertanyaan yang kedua tentang hakikat iman. Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka hakikat iman ini tersimpulkanlah dia, yaitu arkanul iman, pada rukun-rukun iman. Kalau di Islamnya yang minggu yang lalu adalah tentang rukun-rukun Islam, rukun iman. Jadi rukun iman itu simpulan daripada jawaban Nabi. Rukun iman adalah simpulan daripada jawaban Nabi tentang yang ditanyakan seorang laki-laki. Nah, sekarang ini siapapun bisa hafal.
Jangankan kita, anak-anak, orang yang bukan Islam hafal ini. Ketika ditanya rukun iman, tak hafal. Tapi hakikat iman ini bisa tidak? Ini yang kita harus kita ketahui. Hakikat iman yang sebenarnya. Pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Allah memiliki daripada sifat kamal, sifat jalal, ya, sifat kesempurnaan, kamal, sifat jalal, ketinggian, sifat izzah, kemuliaan. Sifat kemuliaan. Sudah? Pelan-pelan. Ini kita cari tahu akarnya dulu nih. Kalau cuma hafal bisa. Tapi kita tahu iman kepada Allah dalam arti sifat kamal Allah, kesempurnaan. Artinya maha suci Allah, sempurna, yang lain tidak. Jangan disamakan sifat Allah dengan makhluk, tidak. Jalal, ketinggian, sifat kemuliaan. Dari tiga sifat ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah tauhidnya maka menyimpulkan bahwasannya sifat yang ketiga ini ada pada di dalam sifat yang 20 itu. Kesimpulannya di sini adalah sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian 20 yang mustahil bagi Allah. Dan satu yang harus atau jaiz. Satu yang harus. Paham ya? Jadi iman kepada Allah pertama mantapkan dulu. Ucapkan Allah, lisan, hati mantapkan, percaya, yakin Allah itu ada. Amal berarti anggota tubuh kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ini disebut dengan iman. Dia iman tidak bisa dilihat tetapi bisa dapat dibenarkan dalam hati. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Maka kita harus tahu sifat kesempurnaan Allah, kamal, sifat jalal, sifat kemuliaan. Dari ketiga sifat ini maka dirangkum di dalam sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Kita kembangkan lagi. Kembangkan sifat wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, ilmun, apalagi hayat, apalagi mutakallimun, kemudian kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Itu sifat wajib. Kembangkan lagi sifat wujud Allah. Mana buktinya Allah itu ada sifat wujud. Sifat wujud Allah. Maka hakikat dari sinilah kita dapat tahunya. Allah itu ada. Nah, jadi dengan mempelajari sifat yang 20 ini, maka bertambah iman kita kepada Allah. Iman kepada Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengimankan Allah ini melalui sifat-sifat yang telah dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidi. Jadi paling gampang. Jadi soalnya iman aja ini, khilaf tidak. Maka oleh karena itu secara kesimpulan maka yaitu sifat yang wajib kita ketahui.
Allah. Kesimpulannya, ini panjang kalau kita tulis nanti panjang. Contohnya saja, misalnya sifat wujud. Wujud Allah. Keluarkan dalilnya. Satu. Dalil keluarkan sifat wujud Allah. Baik itu dalil nakli, akli, atau dalil nakli. Ini dalam ilmu tauhid dipakai. Nah, ini sifat wujud saja. Lawannya Adam. Tiada. Ini satu. Belum kita yang kidam, belum lagi bako. Nanti kedepannya lah. Itu pekerjaan daripada ilmu tauhid nanti. Pembahasan ilmu tauhid. Intinya secara ringkas, secara ringkas, iman kepada Allah kita wajib bahwasannya mengimani Allah itu ada. Titik. Itu secara wajib mengimani bahwa Allah itu ada. Tidak? Kita wajib mengimani bahwa Allah itu ada. Kita wajib mengimani bahwa Allah itu memiliki nama 99. Wajib mengimani Allah mempunyai nama 99 dalam Quran. Nah, ini secara ringkas ya. Penjabarannya dari sini nih, sifat 20 ini semua terkupaskan. Mana sifat nafsiyah, mana sifat salbiyah, mana sifat ma'ani, mana sifat ma'nawiyah. Itu terkembangkan lagi. Secara ringkasnya kita imani dengan melalui belajar sifat 20. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu usuluddin sama. Dan juga dia ilmu daripada sifat 20. Dari sini cara mengenalkan. Ini metode siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani dengan pada Allah melalui daripada sifat 20. Yang kedua, hakikat iman itu adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Semua malaikat-malaikat yang ada, kita wajib mengimani bahwasannya mereka itu dijadikan oleh Allah. Malaikat itu, malaikat dia jamak ni, malaikatun. Dengan kata dasarnya malakun. Satu jisim yang halus, satu jisim yang halus, bentuk yang halus, yang mana mereka itu diciptakan daripada nur. Ini malaikat, dijadikan oleh Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani bahwasannya malaikat ini adalah suruhan Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang mengadakan para malaikat ini. Kita wajib. Soalnya ini soal iman, ini persoalan ini. Tak usah kita soal dalil, soal memantapkan hati. Apapun yang diciptakan oleh Allah, yaitu para malaikat semuanya ini wajib kita mengimani menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita meyakini bahwasannya malaikat ini wajib diimani, yaitu 10 perkara, 10 malaikat yang ada di dalam Al-Quran. Itu wajib. 10 malaikat wajib diimani. Diimani dalam Al-Quran. 10 malaikat wajib diimani. Ini yang utama. Padahal malaikat itu banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Cuman kita wajib hanya mengetahui mulai dari anak-anak. Sebelum mereka itu balik, mereka wajib ini mengetahui, menghafal.
Ya, malaikat Jibril Allah beri tugas mengantarkan, membawakan wahyu, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail Allah beri tugas mereka itu, malaikat Mikail adalah menurunkan hujan. Malaikat Israfil Allah tugaskan meniup trompet sangkakala. Malaikat Israel Allah tugaskan untuk mencabut nyawa semua. Ini satu malaikat, apabila kita kupaskan panjang, bahkan tidak daripada membutuhkan waktu. Makanya ditanya hakikat, keluarkan semua malaikat-malaikat yang wajib ini. Dari mana mereka ini? Bagaimana bentuk mereka ini? Nah, ini yang wajib kita imani. Dan wajib kita imani bahwasanya para malaikat ini ibadun mukramun. Wajib kita imani malaikat ini ibadun mukramun. Mereka ini malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nih dia. Jelas? Malaikat ini adalah hamba yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan. Ini malaikat. Dan mereka disebutkan oleh Allah, mereka ini tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak. Mereka ini tugasnya ini aja sampai seterusnya sampai di kiamat. Tidak pernah membantah. Di Quran surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah mendurhakakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah. Kalau disuruh sujud, sujud aja. Kalau diperintahkan, mereka tidak. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan malaikat ini ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Jelas? Nah, malaikat ini Allah ciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk ada 3. Kemana dia? Allah ciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk ada 3 golongan. 3 golongan. 3 golongan. Pertama, diciptakan makhluk ini ada akal, tapi syahwat tidak ada. Ada akal tanpa ghairu syahwatin, tanpa syahwat. Akal ada tanpa syahwat. Itulah dia malaikat. Malaikat. Makhluk yang kedua diciptakan oleh Allah, dia yaitu daripada ada syahwat tanpa akal. Syahwat tanpa akal. Itulah dia binatang. Yang ketiga, Allah ciptakan akal, Allah ciptakan syahwat. Itulah dia manusia. Akal serta syahwat. Akal dan syahwat. Itulah dia manusia. Ya, bisa dilihat di sini di dalam kitab. Dalam kitab Majalisus Saniyah. Majalisus Saniyah karangan Ibnu Hisham tentang ciptaan daripada malaikat, disebutkan pembagian daripada malaikat-malaikat ini semua. Baik, ini ya, ini masih malaikat aja nih, secara ringkas. Belum hakikat yang sebenarnya malaikat ini mana, dalil-dalil mana. Kemudian kita apa yang harus kita tahukan? Panglimanya malaikat itulah malaikat Jibril. Kalau kita ingin tahu malaikat Jibril itu apa, lihat lagi kitab Daqaiqul Akhbar. Maka malaikat itu akan diceritakan satu-satu. Malaikat Jibril ini terbuat ini daripada tugasnya. Maka malaikat ini
dari bumi dunia ini seperti keping uang logam. Dipegang di sini dunia itu. Besarnya malaikat itu. Besarnya malaikat. Makanya enggak sulit hendak mau mencabut nyawa orang, enggak sulit kan, enggak mungkin repotlah malaikat cabut nyawa sana, nyawa sana, nyawa sana, tidak. Tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil aja. Ini tugas malaikat Israel. Belum lagi Israfil. Jadi kalau dia belum ada diberikan tugas, belum ada malaikat Israfil kan belum terompet sekali, masih diam aja tuh. Nah, ini malaikat. Beriman wajib kita imani. Wajib kita imani. Kemudian ini masih rukun iman, disebut dia jadi rukun iman. Yang ketiga adalah yaitu kitab-kitab Allah. Itu adalah kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab Allah. Kutubun. Kitab-kitab Allah. Terutama yang wajib menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang wajib kita imanin, yang pertama itu adalah yaitu kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Tiga, Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Empat, Furqan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah setidaknya ini diyakini, diwajib imani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui daripada kitab yang diturunkan, kitab ini 104 suhuf diturunkan kepada kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini anak daripada Nabi Adam. Kemudian punya Nabi Sis punya anaknya lagi Nabi Idris. Diturunkan 50 suhuf, diturunkan ini sampai nanti ke Taurat, Zabur, Injil, dan sampai kepada Al-Quran dikumpulkan semuanya. Maka kita umat Islam wajib mengimani semuanya ini adalah kitab Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu inilah yang wajib kita imani. Secara ringkas kita wajib mengimani daripada apa yang telah disebutkan hakikat iman. Yang kemudian yang keempat adalah Rasul. Segala Rasul-Rasul wajib kita imani segala Rasul-Rasul. Rasul adalah utusan Allah. Apa saja yang dibawakan oleh Rasulullah, para Rasul, maka kita wajib imani. Apa saja yang didatangkan, maka wajib kita imankan. Kita mantapkan di dalam hati. Kalau dikatakan Nabi ini halal, kalau dikatakan Nabi ini haram, ini perintah dari Allah, kita wajib mengimani. Jangan cari ini, cari kesalahan, tidak. Artinya iman, kita wajib. Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita mengaji kitab Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita lihat ini di syarah-syarahnya, hati-hati juga. Di syarahan kitab Hadis Arba'in, yaitu ada yang versinya Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang tidak. Jadi hendak kita beli syarahnya tuh banyak berbeda daripada orang seberang. Hadis Arba'in juga, akan tetapi syarahannya tidak menjelaskan sifat 20. Tidak menjelaskan tentang iman ini, tidak. Hanya secara global. Tidak menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani segala Rasul, yang wajib itu adalah 25 orang. Para Nabi dalam Al-Quran. Ini wajib diimani. Walaupun para nabi-nabi itu jumlahnya 124 orang. 124 ribu. Ini para Rasul, Nabi dan Rasul. Ini wajib kita imani. Sebutkan namanya Nabi Adam dan seterusnya. Ini kita catat kan. Ini penuh nanti di papan tulis. Kemudian
kita wajib mengimani daripada nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi. Secara ringkas, nabi ulul azmi. Siapa dia? Satu, nabi apa? Musa. Yang kedua, nabi apa? Ulul azmi siapa? Ada 5 tuh. Hah? Yang wajib, apa? Nabi Nuh. Terus nabi apa lagi? Nabi Ibrahim. Ini yang wajib aja, belum lagi yang sunat-sunat yang kita ketahui. Keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi, apa arti ulul azmi? Yang mengalami penderitaan yang sangat berat. Ini nabi-nabi. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhabkan Syafi'i, yaitu akidah Asy'ari wal Maturidi, wajib mengimani para nabi-nabi yang mendapatkan penderitaan yang berat ini. Yang beratnya lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Makanya kita bicara tentang iman. Makanya laki-laki itu tanya, apa masalah imannya nih? Kalau cuma menghafal saja iman, anak TPQ pun tahu. Tapi ketika ini maka kita keluarkan semua, maka ini yang wajib kita iman. Jelas? Ini yang masalah daripada nabi-nabi yang wajib benar. Yang kelima adalah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Maka di hari kiamat ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani. Apa yang kita imani hari kiamat? Satu, hari kebangkitan, yaitu sirat, wajib. 3, mizan, wajib kita percaya. Kemudian apa lagi? Azab kubur, wajib kita percaya. Kemudian surga, neraka, syafaat Nabi, wajib kita iman itu. Syafaat Nabi wajib kita imani, dan seterusnya. Hari kebangkitan, hari pembalasan, wajib kita imani. Orang Mu'tazilah tidak percaya akan azab kubur. Orang Mu'tazilah tidak percaya orang beriman itu akan bertemu kepada Allah. Tidak. Makanya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mempercayai bahwasanya di alam kubur orang yang berbuat dia maksiat akan disiksa nanti. Wajib mendapatkan dia. Orang yang di dalam mizan, sirat ini mereka tidak percaya. Tuh daripada kaum Mu'tazilah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mempercayai ini semua. Sampai syafaat Nabi pun kita percayakan ini. Makanya di hari kiamat, sirat apa? Kembangkan sirat. Titian, ya, mizan, timbangan, dan ini semua daripada yaitu iman. Walaupun belum ke sana, tapi iman. Yang kemudian yang keenam, terakhir yang keenam adalah iman. Mana dia? Iman takdir baik. Takdir baik. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai apa saja yang datangnya dari Allah itu baik, wajib iman. Apa saja yang datangnya buruk, yang buruk, iman. Semuanya, kedua-duanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tidak mempercayai bahwa takdir baik dan takdir buruk itu daripada Allah, tidak. Dari mana mereka? Makanya mereka artikan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kaya seseorang itu tidak ada campur tangan Allah. Kaya dia itu hasil usahanya. Dan ini adalah pemikiran akidah daripada Mu'tazilah.
dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sesuatu apa saja yang datang daripada baik ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah. Maka poin yang harus kita pelajarin adalah iman. Jangan sampai tidak percaya, jangan sampai tidak yakin. Jadi iman itu masukkan ke dalam hati, dijazamkan, dimantapkan apa saja yang disebutkan oleh Nabi dalam rukun Islam itu wajib kita mempercayai. Ini secara ringkasan amalan Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bermadzhabkan Asy'ari al-Maturidi. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini secara ringkas karena waktu ya. Saya tidak sampaikan datang. Kalau saya tadi saya nak mau mengupaskan iman kepada Allah itu aja. Ya. Kita coba nanti kita kupaskan ketemu hakikat iman kepada Allah. Wujud kita kupaskan. Kidam kita kupaskan. Baqa kita kupaskan. Kidam mana dalilnya? Dalilnya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kidam itu tidak permulaan. Allah tidak didahului. Kalau kita didahului tidak ada menjadi tidak ada. Ini dah, tapi Allah tidak. Nah, itu belajar ilmu tauhid lagi nih. Nanti makin pusing pula lagi nih belajar ilmu tauhid. Itu masalah hakikat aja. Belum lagi lawannya, belum apa. Nah, tapi ini secara ringkasan saja. Yang poin-poin yang wajib-wajib yang kita imani bagi orang awam. Bagi tingkat orang awam, setidaknya inilah dia. Ya, baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup satu ini saja yang kita bahas, pertanyaan seorang laki-laki ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi apa pertanyaannya kepada Nabi dan apa hakikatnya, yaitu pertanyaan beserta dengan jawaban Nabi. Dan ini sangat berkaitan dengan rukun Islam. Yang pertama, apa dia? Syahadat. Karena dia tauhid, makanya dimantapkan dengan iman. Islam, iman, mantapkan keduanya. Nanti insyaAllah akan kita bahas yang terakhirnya, apa poin yang bisa kita dapat daripada perkataan seorang laki-laki ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Ini dia. Baik, itu saja pengajian kita. Cukup 1 jam, enggak sampai 1 jam lah, 5 menit lagi 1 jam. Karena ada amalan ini, ada sedekah. Sedekah pula untuk kita nih. Paham ya? Kira-kira paham ya? Insyaallah diulang-ulangkan lagi. Yang poin-poinnya saja, yang penting, yang wajib-wajibnya saja iman ini tuh. Jangan sampai anak kita, generasi kita, mereka itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada. Bahkan ada orang yang itu sampai saat ini tidak percaya. Dia apa? Ada yang dia itu enggak, dia Tuhan itu ada, percaya dia. Tapi hari kebangkitan, azab kubur, dia enggak percaya. Nah, berarti kan imannya sedikit. Allah percaya dia. Tuhan ada, dia percaya. Ada orang hari kebangkitan kubur dia percaya, Tuhan tak ada, percaya. Maka ini dibantah oleh daripada Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya kita harus mempercayai dengan iman yang mantap, kemudian diucapkan di dalam lidah bahwasannya ini adalah iman yang harus kita mantapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tema berikutnya, tinggal diulang-ulang dan dimuzakkarakan dan dirumuskan daripadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wassalli wa sallim man sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Silakan tulis atau karena mungkin nggak nampak di belakang sana tulisan karena waktu jadi kurang jelas, nanti tulisan diulang lagi ya, pelajari lagi tulisan, dicatat lagi atau difoto ya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kembali kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.